Di tahun yang sudah teramat amat banyak sekali handphone bermunculan ya kan, mulai dari Apple Kerouac yang menciptakan berbagai macam seri yang kalau dihitung udah cukup banyak banget pilihannya, apalagi yang versi bekasnya ya kan. Nah, kalau kita lihat dari Android, wah itu lebih parah lagi, lebih banyak lagi. Tapi lu pernah nggak mikir kayak lu pengen beli HP buat ngegame dan lu pilih dari Sony? Dan gue yakin kalau lu udah ngedengar kata Sony pasti wah si Kima satu ini nge-review limbah Jepang lagi nih. Iya 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 betul sekali. Dan gue salah satu fans dari limbah Jepang. Kenapa ya? Karena ya enak gitu. Limbah Jepang tuh bagus cuy. Nah jadi di sini gue pengen sedikit ngebacain spesifikasinya, kali aja lu nggak ada kepikiran ya kan pengen beli XZ3 tapi gara-gara ada video nggak jelas ini ya jadi ada sedikit mempertimbangkan gitu. Jadi kalau lu punya budget harga di range sekitar 2 juta, 3 juta ke bawah gitu dan lu pengen punya layar dan pengen punya HP dan pengen punya performa yang ala-ala flagship, gue bisa merekomendasikan HP ini buat lu pakai karena ini masih very worth it. Nah, di sini minus yang paling gue nggak suka adalah weight-nya, dimensi untuk dari segi beratnya. 193 gram ini berat banget men, berat. Tapi ya mau gimana ya kan, ini Sony. Rasa flagshipnya tuh ketara banget dan lu berasa banget mulai dari depan dan belakang itu pakai Corning Gorilla Glass 5 ya kan, bukan Gundurwo Glass lagi nih. Jadi mantap. Nah, di video ini gue pengen fokus ngebahas soal layar. Karena layar adalah inti utama dari pemakaian sebuah HP. Jadi kalau ada HP yang benar-benar menyodorkan sebuah performa yang mumpuni, yang gila, tapi kalau layarnya jelek, ya kayak yang pernah gue review sebelumnya, sorry kalau gue bilang jelek ya jelek kayak. Gue nggak bakal ngerekomendasiin ke penonton gue buat dipakai buat ngegame karena ya tampilan itu paling utama men. Kenyamanan melihat visualisasi itu yang utama. Nah, jadi di sini lu bisa lihat 1440 kali 2880 pixel dan PPI-nya tinggi banget. Nah, ini menurut gue wah, gila banget. Dan kalau buat dari segi kamera bisa 4K lah sikit-sikit. Nah, tapi di sini gue pengen bahas nge-review dari segi bukan nge-review ya, ngulas lebih dalam lagi ya kan dari segi per LCD ya per tampilannya ya kan biar biar penonton gue tambah yakin gitu. Sorry gue pakai wallpaper ya kan, rock pon gimana gitu ya kan. Biar berasa jiwa gaming gitu. Nah, hal pertama yang gue rasain di layar Sony Xperia Z3 yang satu ini ya kan, Edge yang satu ini layar Edge gitu. Yang pertama adalah tampilannya, wah gila, enak banget, banget pakai banget gitu. Oh ya, gue ngomongin layar ya. Kalau ngomongin masalah chipset, ini gue rekomendasiin HP gaming kenapa? Karena untuk skor Antutunya dia di 284.555. Kalau kita compare dengan RAM yang sama dengan chipset yang berbeda di bawah ini tentunya ya kan, dan skornya itu cuma 113 ribuan dan itu adalah HP rata-rata pada umumnya yang dipakai chipsetnya, sedangkan si Sony ini chipsetnya gila banget, masih mumpuni banget apalagi dengan rasio harga yang diberikan ya kan, dan lu modal 2 jutaan dapat chipset yang Snapdragon 845 gitu ya kan, itu masih ngebut banget men, buat ngegame tuh masih ngebut banget cu, yakin lah gue. Jadi gue nggak ngebahas chipsetnya dulu, gue ngebahas dari segi tampilannya dulu karena menurut gue ini nggak cukup kalah pentingnya juga di samping chipset yang ngebut. Nah untuk layar yang disodorkan sama si Sony ini gelo men. Tapi ada minusnya layar yang satu ini. Kalau seandainya lo retak, amit-amit jatuh dan ketekan atau apalah ya ada den atau ada shadow, untuk biaya penggantiannya cukup mahal. Mahal banget. Even kalau kita bandingkan dengan LCD iPhone ya kan yang harga setara, ini mahal LCD ya, mahal. Serius, gue nggak bohong, LCD mahal banget men. Dan untuk masalah tampilan secara pemakaian, mata gue tuh ngerasa nyaman banget. Ada mode malamnya juga, jadi kayak ya benar-benar memanjakan mata lah ya. Lu pakai HP ini nggak takut mata lo rusak atau picek atau bukan picek ya, kayak pusing gitu. Make lu susah sih gua ngasih tau ke lu tuh susah gitu. Kalau ya ini nih gua bandingin langsung deh sama ROG Phone 5. Layar Sony Xperia Z3 ini gila gelo banget ya kan, POLED, bodo amat lah ya, OLED lah panggilnya, nggak usah ribet. Dan lu bisa lihat PPI-nya di skor yang cukup tinggi ya kan. Wah gila, PPI tinggi banget. Kalau kita bandingkan dengan PPI dari si Asus ROG
pon 5. 5 nggak tuh? Gue langsung straight to the point nih gitu. Yang paling the best of the bestnya, ya kan, ROG Phone. Lu bisa lihat PPI-nya cuma di 390-an. Ini ada imbasnya nggak sih? Ya, ya mungkin sebagian dari lo ya nggak terlalu peduli PPI sih, ya kan. Yang penting refresh rate-nya aja yang tinggi, ya kan. Tapi ini menjadi salah satu pertimbangan sih menurut gue kalau dari spek layar. Dan layarnya gila banget dan gue nggak salah, ya kan. Gue nggak salah kan rekomendasiin ke lo, ya kan, bahwa ini layar enak banget, enak parah men. Sumpah men, gue nggak bohong. Gue inilah salah satu alasan gue kenapa gue ngefans sama produk-produk limbah Jepang, karena harga yang ditawarkan itu cukup murah dan ya kan ada dannya, spesifikasi yang dikasih itu cukup tinggi. Sebenarnya kalau spesifikasi itu masih bisa lah disaingin sama brand-brand yang hadir di tanah air, contohnya kayak Xiaomi, Vivo dan kawan-kawan. Cuman melainkan ya kalau masalah desain, terus kalau masalah apa ya, spare part yang dikasih itu lebih premium tuh feelnya memang ada di limbah Jepang kalau lo tahu, karena ya memang pada dasarnya sebagian limbah Jepang yang beredar itu ya mantan pleksipan, ya kan. Jadi wajar saja kalau kita komparasi dengan HP-HP Android baru di 2 juta 3 juta itu lewat lah ya kalau dari segi apa ya, feel mewahnya tuh dapat lah intinya. Ini bukan hanya ngomongin taste rasa mewah, enggak, itu enggak terlalu peduli sih gue sebenarnya. Tapi yang gue pedulin adalah material yang ada di HP ini tuh bagus banget cuy. Gua kayak kehabisan kata-kata gitu. Dan contohnya lu bisa lihat nih layar, ya kan. Layar LCD-nya tuh kayak gimana ya gue ngejelasin ya. Itu kelewat nyaman sih kalau menurut gue. Kelewat nyaman. Kalau masalah Corning Gorilla Glass 5, ya kan, ya 321 atau Gundurwo Glass tetap aja bisa lecet, bos. Gue ngejamin tetap aja bisa lecet, mau sekuat apapun lecet ya lecet gitu, retak ya retak gitu. Tapi si Sony udah mengupayakan perlindungan layar yang menurut gue kalau lu beli nih HP sekarang itu gila sih, endes sih dari segi harga dan material yang dikasih ke lu. Dan iya, ngomongin soal layar, kalau gue pakai buat jalanin aplikasi Gmail dan lain-lain itu enak banget kan. Dan kalau di luar ruangan gue pakai buat Maps itu layarnya cerah, nyaman. Dan yang terakhir, kalau dipakai buat nonton YouTube kayak gimana sih feelnya? Lu penasaran kan? Gila sih. Ini gue kasih lihat deh, nonton SpongeBob. Oh, apa yang dilakukan dua pecundang di tumpukan sampah? Membangun rumah. Kalian kenapa? Karena Nick Wiskins membeli rumahku dan kemudian dia membeli rumah SpongeBob. Jadi sekarang kami tinggal di sini. Jadi gimana tuh, ya kan? Gue nonton SpongeBob tuh ngerasa nyaman banget cuy di HP ini, sumpah. Dia apalagi buat ngegame tuh dengan chipset 845 itu masih mumpuni banget. Nah, ini final nih, ini final nih, pembuktian final terakhir gue di video ini. Ini gue kasih lihat dari dekat layar yang ada di Sony ini benar-benar bening banget, bening parah, ya kan. Oh ya, gue sedikit informasiin aja kalau seandainya pabrikan itu ngasih kayak ya Gorilla Glass sekian, ya kan, atau Sapphire atau apapun itu, lu jangan mikirin bahwa itu scratch resistannya atau goresannya tuh tahan gores gitu. Tapi lu pikirin bahwa semakin bagus lapisan yang ada di layar itu, ya itu artinya layar lo tuh semakin bening buat dilihat. Itu salah satu poinnya.